Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wa sallim mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul lil qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa sam'i wa qalbi wa mukalati wa libi fatan wa ilma wa hikmatan wa bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim وليلتين على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتين بهم يغفر الغفار. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'azimin yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjar fi sijjin wa ma Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sadaqallahul azim. Kalla inna kitabal abrar lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhaduhu muqarrabun innal abrar lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim Sadaqallahul azim. Mas.
syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna min rahiqin maktum yatamuhu misku fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynay yashrabu bihal muqarrabun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan tentang al-mutaffifin, orang yang mencurangi hatinya, orang yang mencurangi cintanya, orang yang mencurangi imannya, itu orang yang mutaffifin. Terus kemarin sudah Inna kitabal fujjar sudah kemarin. Jadi catatannya bagi orang yang durhaka lafi sijjin, namanya kitab sijjin. Terus sekarang kecelakaan, celaka bagi orang yang mukadzibin. Jadi celaka bagi orang yang mendustakan apa? Tentang datangnya hari kiamat. Hari kiamat dibagi dua, kiamat sugro, kiamat kubro. Sugro, kematian diri kita; kubro, hancurnya alam semesta. Kenapa kok orang itu mendustakan datangnya hari pembalasan? Karena disebabkan oleh apa? Mu'tadin atim wa ma yukadzibu bihi, dan tidaklah ada orang yang mendustakan datangnya hari kiamat, datangnya hari pembalasan itu illa kullu mu'tadin atim, kecuali setiap orang yang mu'tadin. Mu'tadin itu orang yang kelewatan dalam bermaksiat, kelewatan. Atim, masalah penyakit hati. Atim, dosa-dosa yang disebabkan oleh penyakit hati, sirik, riya, itu semua termasuk di dalam atim. Iri, dengki, dendam, itu atim. Idza tutla alaihi ayatuna, tatkala disampaikan nasihat kepadanya dari ayat-ayatnya Allah, peringatan-peringatannya Allah, mereka berkata, qol asatirul awwalin, itu hanya dongeng saja, dongeng orang tua untuk menakut-nakuti anak-anaknya biar takut. Dongeng itu enggak sungguhan itu. Kalla bal, seandainya orang tidak seperti itu, bertaubat sebelum dia meninggal, tidak akan mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Bal, bahkan rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rona itu melapisi, lapis, berlapis, tipis, agak tebal, dan tebal. Apanya yang dilapisin? Ala qulubihim, hatinya yang dilapisin. Maka yaksibun, disebabkan karena perbuatannya tadi, perbuatan yang mengandung dosa. Mu'tadin azim. Besok tatkala dibangkitkan dari alam kubur, tatkala sudah bangkit dari alam kubur, mereka terhalangi oleh dosanya itu. Untuk apa dihalangi? Itu apa? Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, dari menatap wajah Allah. Jadi besok gak bisa melihat Allah di padang mahsyar, itu gak bisa, karena terhalangi, terhijab oleh dosa-dosa dan nodanya. Terus innahum lasolul jahim, kemudian mereka semua akan digiring untuk masuk ke
jahim. Na'udzubillah ya. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka itu, kepada orang yang masuk neraka jahim itu, kepada orang yang durhaka tadi, yang melakukan mu'tadin atim tadi, yang mendustakan ayat-ayat Allah tadi, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini loh azab, ini loh yang engkau dulu dustakan. Kalla, sesungguhnya hal itu tidak akan terjadi kalau kita bertaubat sebelum mati. Taubat sebelum kita dijemput, sebelum kita didatangi oleh sakaratul maut, kita tahu taubat. Kalla, sekali lagi tidak akan terjadi itu kalau kita bertaubat. Buktinya inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya catatannya, kitabnya orang yang abror, orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, orang yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, lafi illiyin. Sungguh berada di dalam kitab, namanya kitabnya illiyin. Kitabnya itu tinggi, illi tinggi, agung, mulia, bersih, suci kitabnya itu. Wa ma adraka ma illiyun, dan tahukah engkau ya Muhammad ma illiyun, apa yang dimaksudkan illiyun itu? Kitab illiyin itu tahu enggak kamu itu? Kitabun marqum, yaitu sebuah catatan marqum yang terukir dari tinta emas. Bayangkan namanya, dikasih piagam penghargaan yang bertuliskan tinta emas ya. Terukir dari tinta emas. Yashhaduhul muqarrabun, dan disaksikan oleh malaikat muqarrabun. Gak usah malaikat. Sampean belum tahu malaikat ya? Belum kenal sama malaikat. Coba sampean punya prestasi di sekolahnya, di kuliahnya, di tempat kerjanya, terus dikasih penghargaan, disaksikan oleh kerabat terdekat. Betapa bangganya ya. Bangga. Korup itu kan korib ya. Saudara dekat atau keluarga inti disaksikan, dipanggil namanya sampean Saiful Kumlot 4.0 4,0. Waduh, terus dikasih penghargaan sampean, piagamnya bertuliskan emas, disaksikan oleh orang tuanya. Orang tuanya kemarin udah meninggal, Allah maghfirlah ya. Semoga dimaafkan Bapak. Buat bangga orang tuanya ya, dengan sampai menjadi orang yang abror. Ibnul Bar, katanya Kanjeng Nabi itu, la yadkhulun nar, anak yang berbakti sama orang tuanya itu diharamkan masuk ke dalam api neraka. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah engkau ya Muhammad apa yang dimaksud dengan kitab illiyun itu? Kitabum marqum, kitab catatan goresan yang bertuliskan dari tinta emas. Yashhaduhul muqarrabun, dan disaksikan oleh para malaikat muqarrabun yang 10, Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, disaksikan itu. Karena malaikat muqarrab itu akan selalu mengikuti, akan selalu membantu. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang taat kepada Allah itu, orang yang berbakti kepada Allah itu, orang yang baik itu, lafi na'im, sungguh-sungguh akan dimasukkan ke surga na'im, jannatun na'im. Alal araiki yanzurun, alal araik, di atasnya apa? Araik, arikah itu dipan.
Aroik jamaknya dari dipan. Jadi dipan, kursi-kursi. Kalau di zamannya Rasulullah dulu itu kebiasaan orang Arab itu dulu ya seadanya tidur di kursi, tidur di kain, tidur. Kalau ini dilambangkan bahwa besok di surga Naim itu, di Jannatun Naim itu ada dipan-dipan yang ada selambunya, yang turun dan mereka memandang apa? Keindahan yang ada di dalam surga Naim. Ta'rifu fi wujuhihim, kelihatan fi wujuhihim, atas wajah-wajah mereka, orang-orang yang abror tadi, orang-orang yang masuk surga Naim tadi, kelihatan dari wajahnya. Apa yang kelihatan? Nadratan Naim, nador, bersinar wajahnya. Dari hatinya yang bersinar, yang mengeluarkan cahaya, terus terpancar ke wajahnya. Nadratan Naim, berseri-seri wajahnya. An-Naim atas nikmat-nikmat yang Allah berikan di surga Naim. Tapi nadratan Naim ini di atasnya Naim, di atasnya kenikmatan itu. Apa itu? Kenikmatan apa itu yang mengalahkan kenikmatan yang ada di surga Naim? Itu kenikmatan apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah, di surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhara. Jadi wajahnya tatkala orang itu udah masuk ke dalam surga itu bercahaya wajahnya, berseri-seri. Karena apa? Karena bisa melihat rohnya. Itu mengalahkan kenikmatan yang ada di dalam surga. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yasqawna min rahiqim mahtum, diberi minuman mereka itu mir rohik. Rohik itu sejenis dari khamr mahtum yang ditutup, bersegel tutupnya. Hitamuhu misk, dan tutupnya itu baunya misik. Kasturi harum. Ini masih tutupnya ya, belum rohiknya ini, masih tutupnya. Coba kalau khamr di dunia ini bau, tapi kalau di sana itu harum. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan di dalam hal yang demikian itu, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu dan kenikmatan bisa memandang wajah Allah itu, falyatanafasil mutanafisun, maka berlomba-lombalah kalian yang itu dalam perlombaan. Berlomba dalam apa ini? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya dari rohik tadi itu min tasnim. Tasnim itu aslunya dari sanam itu sinam itu punuknya onta, ujungnya itu tertinggi itu, puncaknya itu. Jadi campurannya itu dari air yang puncak kenikmatannya ada di sinam. Dari apa itu sinam itu? Aina yasrabu bihal muqarrabun, dari mata air di surga. Yasrabu biha, dan diminum oleh penghuni surga Naim. Al muqarrabun, ialah orang-orang yang selalu hatinya dekat dengan Allah, selalu nyentel dengan Allah, kemana-mana selalu bersama Allah. Maknanya apa? Semua ini adalah tentang hati. Fujar, orang yang durhaka, juga kaitannya dengan hati. Kalau kita durhaka sama Allah, pasti kita itu merasa berada di neraka jahim. Gak tenang hatinya, selalu panas dadanya.
selalu sakit hati, selalu iri hati. Hati-hati. Itu kembangnya dari neraka jahil. Melihat orang lain penuh dengan kenikmatan, kita sakit hati. Itu kembangnya dari neraka jahil. Melihat kenikmatan orang, kita sakit hati. Melihat orang lain bahagia, kita sakit hati. Hatinya terluka. Luka tapi tidak berdarah. Itulah kembangnya dari panasnya neraka jahil. Coba sampean melihat orang yang sampean benci, terus dia itu bahagia, senang, waduh, sesek dadanya sampean. Gak boleh ya. Kalau ada seperti itu, berarti kita di dalam hati kita ada ron ala qulubihim, ada lapisan yang menutupi hati kita. Apa itu? Muqtadin atim. Hati-hati. Terus juga tentang surga naim, jannatun naim, juga tentang hati. Apa itu? Kebahagiaan hati. Kita nggak tahu ya. Orang yang kita lihat melalui kasat mata kita itu dikira susah, ternyata dia nyambung sama Allah, surga dia. Kita ini loh yang merasa kadang sudah dekat sama Allah, kadang kita lupa dengan Allah. Kalau enggak candelan dengan Allah, tak akan bahagia orang. Pasti akan menderita batinnya. Karena ini masalah hati. Sampean yang lakukan perbuatan yang sampean lakukan, entah itu baik maupun buruk, akan tertuliskan di dalam hati, dan itu nggak akan terhapus sampai yaumil qiyamah. Nggak akan terhapus itu. Coba sampean lihat. Makanya sebelum sampean meninggal harus bertaubat ya. Misalkan kita punya kesalahan yang fatal, durhaka sama Allah, sama Rasulullah, durhaka sama orang tua, cepat-cepat bertaubat. Durhaka sama guru-gurunya, cepat-cepat bertaubat. Minta ampun sama Allah. Mumpung kita masih diberi hidup. Ingat, kita hidup ini karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup, yaitu Allah. Kenikmatan yang luar biasa. Tatkala kita besok di padang mahsyar, kita akan menatap wajah Allah yang kita sembah selama ini. Dibuka hijabnya, mengalahkan kenikmatan yang ada di surga. Tak kala kita bisa memandang wajah Allah, kalah kenikmatannya itu. Nah, supaya kita bisa dapat melihat wajah Allah, kita harus masuk surga. Caranya seperti apa kita harus masuk surga? Harus berbuat baik, harus berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, dan berbakti kepada orang tua. Gak ada, karena ridha Allah itu ada pada ridha orang tuanya, dan murka Allah berada pada murka kedua orang tuanya. Ridha Allah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana